Selamat malam pemirsa, pukul 20.00 Kilas Nusantara Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian kabar pilihan untuk menemani waktu jelang rehat hari ini. Dan berikut rangkumannya. Pemirsa, Satgas BLBI hingga saat ini berhasil mengumpulkan aset senilai 15,11 triliun rupiah dari pemilik utang. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Satgas ini akan terus mengejar para pihak yang terlibat dalam kasus dana BLBI. Berita lainnya pemirsa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong Kabupaten Riau untuk dapat membangun perekonomian berbasis kekayaan intelektual. Pihak kementerian pun menyatakan akan berinovasi dan memberikan kemudahan untuk proses pengajuannya. Dan kami tutup kabar hari ini dengan informasi terbaru seputar MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Khusus pembalap dan kru serta tim pabrikan yang terlibat dalam ajang ini, pemerintah memberikan pelonggaran aturan berupa sistem travel bubble, sehingga mereka tidak perlu menjalankan karantina pencegahan COVID selama 7 atau 10 hari. Berikut tayangan selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual Kamis 20 Januari menyatakan, Satgas BLBI yang beroperasi sudah 7 bulan telah berhasil merampas dan mengumpulkan 15,11 triliun rupiah dari obligor dan debitur BLBI. Mahfud MD juga menyatakan saat ini pemerintah telah meraup 14% dari keseluruhan hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI. Hal itu menurutnya merupakan sebuah prestasi yang telah dilakukan oleh Satgas. Pasalnya, saat ini beberapa oknum yang memalsukan surat aset tanah telah ditangkap dan ditahan. Bagi kami adalah justru prestasi, yaitu dengan ditangkapnya beberapa oknum di Kementerian Keuangan atau di DJKN yang memalsukan surat aset tanah. Sekarang ditangkap, sudah ditahan karena beberapa surat jaminan aset BLBI itu dipalsukan, dialihtanahkan dan sebagainya. Menko Polhukam menegaskan, Satgas BLBI akan terus mengejar para pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dana BLBI. Pihaknya juga akan terus berupaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya. Di antaranya pemblokiran, penyitaan dan penjualan aset debitur dan obligor yang telah menggunakan dana BLBI, serta melakukan penguatan dengan mendorong penyesuaian regulasi. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membangun perekonomian berbasis kekayaan intelektual. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang ditemui saat membuka seminar promosi dan diseminasi hak cipta di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis 20 Januari. Menurut PLT Dirjen KI Kemenkumham, talenta-talenta penghasil kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, saat ini sangat banyak. Namun, kesadaran dan pemahaman untuk mendapatkan hak eksklusivitas tersebut justru minim. Oleh sebab itu, pihaknya tak kenal lelah terus memberikan pemahaman arti pentingnya kekayaan intelektual dalam membangun perekonomian daerah. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun melakukan sejumlah inovasi, seperti proses pengajuan hak cipta yang semula selesai dalam 1 hari, kini dapat selesai kurang dari 10 menit saja. Dan banyak lagi nanti yang akan kita lakukan proses selesai dari kurang dari 10 menit. Namanya adalah persetujuan otomatis atau auto approval. Terkait dengan pelayanan kita akan tingkatkan, kemudian kami juga akan membuat mobile IP klinik, semacam kantor IP atau kantor intelektual yang bergerak dari satu kabupaten kepada kabupaten yang lain untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Termasuk juga kami akan membuat sertifikasi dari pusat perbelanjaan berbasis KI
supaya mereka hanya menjual produk-produk yang memang sah mendapatkan patent intelektual. Razilu yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu menambahkan, ada lebih dari 200.000 permohonan kekayaan intelektual yang masuk dan prosesnya telah rampung di tahun 2021. Selain itu, pihaknya juga mencatat 139 kekayaan intelektual komunal yang berasal dari Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah melonggarkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk menyambut serangkaian gelaran MotoGP Mandalika. Indonesia memberlakukan aturan travel bubble yang membuat kru dan tim pabrikan pembalap Moto Grand Prix tidak perlu menjalani karantina. Tetapi mereka wajib tidak berinteraksi dengan orang di luar lingkaran travel bubble. Adapun MotoGP di Mandalika Lombok mulai dengan tes pramusim pada 11 sampai 13 Februari. Kemudian dilanjutkan dengan seri MotoGP pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Sistem karantina yang tadinya berlaku 10 hari bagi pelaku perjalanan dari negara epidemi Omikron dan 7 hari untuk negara tanpa epidemi Omikron, berganti menjadi karantina dengan sistem travel bubble. Kebijakan ini diberlakukan untuk menyesuaikan agenda Grand Prix 2022 yang telah terjadwal untuk 21 seri di 16 negara, termasuk salah satunya di sirkuit Mandalika, Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri di Mataram pada Kamis 20 Januari menyampaikan, kebijakan travel bubble menjadi rujukan utama untuk menyiasati agenda perjalanan dari seluruh kru dan tim pembalap. Penerapan sistem prokes ini akan dikawal langsung tenaga medis berkompeten. Semua pembalap, ofisial, dan kru itu akan dikarantina selama 1 kali 24 jam sambil menunggu hasil swab PCR negatif. Nah, setelah hasil swab PCR dinyatakan negatif, maka semua pembalap ofisial dapat memasuki area sirkuit. Aturan travel bubble sementara hanya akan diberlakukan khusus bagi seluruh kru dan tim pabrikan pembalap MotoGP Mandalika. Sementara untuk penonton, pemerintah tetap melakukan langkah prokes ketat guna mengantisipasi munculnya klaster baru sebaran COVID-19 saat momentum MotoGP 2022. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian berita-berita pilihan yang kami hadirkan untuk hari ini dalam rangkaian Kilas Nusantara Kamis 20 Januari. Anda tetap dapat menyaksikan kabar terbaru melalui situs antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta tayangan kami di saluran UCTV. Kilas Nusantara akan hadir kembali besok mulai pukul 9 pagi. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Terima kasih dan selamat malam.